Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang donor darah. Donor darah adalah suatu kegiatan yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Donor darah ini sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, seperti orang yang mengalami kecelakaan dan juga terkena penyakit, seperti penyakit kanker. Di saat mereka mengalami kecelakaan ataupun terkena penyakit, orang ini mengalami kekurangan darah yang mengakibatkan nyawanya terancam. Oleh karena itu, perlulah transfusi darah. Selanjutnya, jenis golongan darah. Golongan darah memiliki beberapa jenis. Yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga AB, yang ketiga O. Kemudian fungsi darah. Fungsi darah di antara lain yang pertama mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang kedua, mengganti sel-sel yang rusak. Nah, selanjutnya kegiatan donor darah. Nah, di dalam kegiatan donor darah ini juga disebut dengan transfusi darah, di mana transfusi darah ini memindahkan darah dari orang yang sehat dan juga memenuhi syarat kepada orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap ataupun komponen darah, di mana darah lengkap itu adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Dan yang kedua, komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Selanjutnya, donor darah sukarela, di mana donor darah sukarela atau DDS ini adalah donor darah yang dilakukan secara sukarela, tanpa mengetahui untuk siapa darah kita diberikan. Kemudian ada juga donor darah pengganti atau DDP, di mana seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya untuk seseorang, dan dia juga tahu untuk siapa darahnya ini akan diberikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa donor darah ini tidak semua orang bisa melakukannya, karena donor darah ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, wanita atau laki-laki yang memiliki usia 18-60 tahun. Maka lewat dari situ tidak bisa lagi atau kurang dari ketentuannya. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100-180. Yang keenam, tidak menderita penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS, paru-paru, hepatitis, dan juga ibu hamil atau yang menyusui, kencing manis, dan lain-lain. Nah, setelah kita mendonorkan darah, apa sih yang kita dapatkan dari mendonor darah itu? Yaitu yang pertama, kita mendapatkan kepuasan batin, karena dengan darah kita yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan hidup orang yang membutuhkan. Kedua, kesehatan kita akan selalu terpantau, karena kesehatan kita akan diperhatikan secara rutin. Ketiga, membuat tubuh semakin sehat, sebab darah yang sudah keluar akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung ke organisasi PMI yang bisa menambah wawasan dan juga teman bagi kita, dan juga untuk kegiatan kemanusiaan. Yang terakhir, dapat meningkatkan kesetiakawanan kita dan juga meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Nah, selanjutnya adapun cara menjadi pendonor darah dengan sukarela. Yang pertama, calon pendonor darah ini datang ke unit transfusi darah terlebih dahulu, atau datang ke event-event donor darah sukarela. Kedua, calon pendonor darah terlebih dahulu mengisi formulir dengan menuliskan identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon pendonor darah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Keempat, asisten transfusi darah yang terampil akan mengambil darah. Yang kelima, calon donor darah mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Selanjutnya, peran PMR pemula. Yang pertama, siapkan dirimu untuk menjadi DDS atau donor darah sukarela kelak.
yang mana dengan menjaga pola hidup sehat dan juga bersih, dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan. 2. Ajaklah anggota keluarga, guru, dan juga orang di sekitarmu untuk menjadi donor darah sukarela. Kemudian, peran PMR Madya. Teman-teman anggota PMR Madya juga tetap harus mempersiapkan diri menjadi DDS dan juga mengajak anggota keluarga, guru, dan orang lain juga untuk ikut melaksanakan DDS atau donor darah sukarela. Selanjutnya, anggota PMR Wira. Anggota PMR Wira yang sudah memenuhi persyaratan segera menjadi DDS. Jangan lupa mengajak teman-teman, anggota keluarga, dan juga guru dan juga orang sekitar untuk menjadi DDS atau donor darah secara sukarela. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.